Ups, tetap bukan yang ini. Wow, kenapa mereka punya satu ruangan penuh hanya untuk sepatu? Itu tak masuk akal. Aku bergumam sendiri saat menutup pintunya. Aku bersumpah, kurasa itu pintu ke-20 yang kubuka. Tempat ini luar biasa. Aku tak tahu pintu mana yang mengarah ke kamarku. Jujur saja, aku tak pernah ke tempat semewah ini sebelumnya seumur hidupku. Oke, sekarang tinggal pintu ini atau yang satunya lagi di sebelah sana. Doakan aku beruntung. Tapi saat kuraih gagang pintu itu, kudengar suara. Hei, lelucon apa yang kau coba mainkan padaku lagi? Aku menangkap basah kamu kali ini, Gabby. Tertegun, aku berbalik. Dan, oh wow, sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana, tampak begitu puas dengan dirinya sendiri. Jadi, ini pasti Jaden, kakak laki-laki menyebalkan yang Gabby sudah ceritakan padaku. Hanya saja, dia tak terlihat menyebalkan bagiku. Tapi, baiklah, aku harus tetap pada karakter ini, jadi ku jawab, ya, kurasa aku terlalu sibuk memikirkan hal sampai aku tak lihat kemana arahku. Santai saja, bro. Kemudian aku segera kabur ke ruangan satunya sementara Jaden melihatku kebingungan. Phew, hampir saja. Dan, wah, Gabby ini seorang putri atau apa? Dia tinggal di istana sungguhan. Lihat saja kamarnya. Oh, kalian pasti bertanya-tanya. Ya, aku bukan Gabby. Aku ini Nancy. Jadi, bagaimana bisa Jaden tak sadar kalau aku ini bukan adiknya? Sekarang, biar ku beritahu kalian, ini cerita yang sungguh seru. Aku adalah remaja normal, menjalani kehidupanku yang damai di pedesaan Missouri. Keluargaku tak punya banyak uang, jadi aku bekerja paruh waktu di restoran terdekat, supaya aku bisa menabung untuk kuliah. Ya, ini tak sempurna, tapi aku tahu aku beruntung punya keluargaku yang penyayang. Mereka segalanya bagiku. Nah, ngomong-ngomong, tak jarang untuk sekolah-sekolah dari St. Louis mengadakan trip ke sini untuk menunjukkan para murid bagaimana kehidupan di desa. Dan di hari-hari seperti itu, restoran bisa jadi cukup sibuk dan hari ini tak terkecuali. Pada saat shiftku selesai, aku lelah dan berkeringat. Jadi ku ambil rute dengan pemandangan indah untuk bersantai. Itulah saat ku dengar gadis ini teriak minta tolong. Dia pasti terpeleset dan jatuh ke parit ini. Dengan cepat ku cari ranting besar untuk membantu menariknya keluar. Lalu dia bersihkan roknya sambil mengatakan, terima kasih. Tapi saat dia melihat ke arahku, ya Tuhan, kami berdua melompat takut sampai kami hampir jatuh lagi ke parit itu. Dia benar-benar terlihat sepertiku. Kucubit diriku sendiri untuk pastikan aku tak sedang berhalusinasi atau semacamnya. Maksudku, aku sangat kelelahan karena bekerja. Kami saling menatap tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tapi kemudian dia ulurkan tangannya dan menamparku. Aduh, aku mengangkat alisku padanya. Dan dia hanya nyengir balik. Ups, maaf. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Itulah saat aku melihatnya, gelang miliknya. Liontinnya berbentuk aneh. Bentuk aneh yang sama seperti milikku. Kuulurkan pergelangan tanganku untuk memasukkan liontin di gelangku ke gelangnya. Dan liontin itu membentuk kupu-kupu. Ada lagi, yang terukir di bagian belakangnya adalah ulang tahun kami, 3 November. Ya Tuhan, pantas saja. Aku selalu bertanya pada orang tuaku kenapa mereka membelikanku gelang yang jelek. Ternyata itu adalah sebagian dari satu kesatuan, jeritnya. Jadi, menurutmu kita adalah kembar? Aku masih syok, tapi aku bisa bergumam. Pastinya. Dengan gembira dia bertepuk tangan lalu menarikku ke dalam pelukan. Dia bilang namanya Gabby dan karya wisatanya membosankan sekali, jadi dia berkelana. Lalu akhirnya tersesat dan terjebak. Kemudian ku beritahu dia tentang keluargaku tersayang dan dia menceritakan soal kehidupan kotanya. Menurutku kehidupannya terdengar hebat, tapi tidak menurutnya. Tidak, sungguh sangat membosankan di sana. Aku hanya ingin hidup yang bebas drama dan bahagia sepertimu. Itu masuk akal sekarang. Aku paham kenapa orang tuaku lebih sayang pada kakakku dibandingkan aku. Aku ini jelas diadopsi. Tapi, hey, paling tidak kau punya teman-teman dan pergi ke sekolah yang bagus. Sekolah? Itu bagian terburuknya. Aku membencinya. Kemudian dia terdiam dan menoleh ke arahku. Nancy, aku punya ide yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Itu gila. 1 jam yang lalu kukira aku ini anak tunggal. Dan sekarang aku sedang menatap kembaranku. Gabby tampak bersikeras bahwa bertukar tempat adalah ide terbaik yang pernah ada.
karena aku akan rasakan kehidupan kota sekaligus membantunya menghadapi ujian yang akan datang. Ini kedengarannya menggoda. Maksudku, tidak setiap hari saudara kembarmu yang lama hilang muncul dan menawarkan padamu petualangan sekali seumur hidup, ya kan? Kami tak punya banyak waktu untuk membahasnya lagi. Jadi kami cepat-cepat bertukar pakaian, telepon, dan instruksi lebih lanjut tentang hal lainnya akan dibahas nanti lewat telepon. Kemudian, kutunjukkan padanya jalan menuju rumahku. Dan aku menuju ke kerumunan murid yang ramai berbaris naik bus kembali ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundakku dan dengan nada kesal berkata, dari mana saja kau? Rambut pirang, bando warna merah jambu, dan memakai kalung berliontin hati di atasnya. Yah, ini pasti Katie, sahabat Gabby. Aku mengikutinya naik ke bus, kemudian menguap dan mengatakan padanya aku kelelahan. Aku pura-pura tidur selama perjalanan pulang, jadi dia tak akan mulai percakapan lebih lanjut denganku. Jadi setelahnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga aku pulang dan tak tahu di mana aku biasanya tidur. Tapi sekarang sudah tak apa, karena aku aman berada di kamar Gabby. Kepala pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam. Aku tahu, fakta bahwa mereka punya kepala pelayan itu sungguh gila. Tapi aku berbohong saja aku sudah makan banyak di perjalanan. Tak ada waktu untuk makanan sekarang. Aku perlu belajar sebanyak yang ku bisa tentang orang-orang ini. Ku periksa kamarnya dan melihat-lihat buku tahunannya, foto-foto keluarga, apapun. Kukira aku siap untuk bersekolah sebagai Gabby besok. Tapi, ya, andai semudah itu. Keesokan paginya, dengan gugup aku turun ke bawah untuk pergi ke sekolah. Dan tentu saja sekarang aku harus menemui semua anggota keluarga. Saat melihatku, semua obrolan ringan mendatangiku. Bagaimana trip kemarin, sayang? Aku berhasil bergumam. Itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengusap rambutku. Hei, ku ambil roti lapis selai kacang dan jelimu ya? Toh tak kau makan? Aku menoleh untuk memeriksa dan melihatnya nyengir padaku sebelum dia keluar. Ya ampun, kukira aku akan meleleh dalam genangan air. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin mengikutinya. Tapi kemudian ayah berdehem. Gabriela? Bisakah kita buat hari ini bebas dari keluhan gurumu? Ya Tuhan, Gabby, apa yang kira-kira kau sudah perbuat? Aku menelan ludah, mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas keluar dari sana. Dengan canggung aku berlama-lama di depan kediaman megah itu. Ini adalah tempat di mana bus menurunkanku kemarin. Jadi, semoga saja memang begini biasanya. Kemudian tiba-tiba, seorang pemuda berwajah seram parkir di seberang jalan dan berteriak padaku. Sayang, kau sedang apa? Ayo masuk. Aku? Aku ini kekasihnya? Oh, jadi dia adalah Dylan, pacar saudara kembarku. Aku berjalan mendekat dan dengan enggan naik ke kursi belakang. Hei, ada apa? Apa kau masih marah padaku karena membiarkanmu pergi karya wisata sendirian? Ayolah, katamu itu tak masalah. Aku tak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku terus diam dan menatap keluar jendela. Ayolah sayang, maksudku ini konyol. Kita berdua tahu duduk di belakang selalu membuatmu mabuk perjalanan. Ya ampun, aku harus mengatakan sesuatu untuk membuat cowok ini tutup mulut ya? Tidak, semuanya baik di antara kita. Hanya saja aku agak tak enak badan. Aku perlu istirahat, itu saja. Dan lebih longgar di sini. Nah, sepertinya itu membuatnya lebih tenang. Tapi aku terus memergokinya menatap aneh padaku lewat kaca spion. Lihatlah dia. Gabby dan aku mungkin kembar, tapi selera cowok kita benar-benar berbeda. Dylan terlihat seperti tipe cowok nakal. Rambut hijau, hidung bertindik, dan mengendarai mobil sport yang mentereng. Sementara aku memilih cowok manis dan lucu, seperti Jaden. Tapi aku tak mau dengan tak sengaja mengacaukan hubungan adikku juga. Jadi saat kami sampai di sekolah, aku harus memberinya kecupan di pipi, memastikan kami baik-baik saja. Bau parfumnya tak enak. Untungnya aku bertemu Katie di parkiran, jadi aku mengikutinya ke kelas. Semuanya berjalan dengan baik, paling tidak sampai kami tiba di kelas bahasa Spanyol. Gurunya, Bu Harrison, memberiku tatapan penuh curiga sejak aku masuk. Ternyata, Gabby tak serahkan tugas rumahnya, dan dia menghabiskan sepanjang waktu di pelajaran sebelumnya dengan mengecat kukunya. Bu Harrison menuntut untuk memeriksa PR-ku hari ini. Nah, tentu saja aku tak tahu aku punya PR. Jadi, dengan suara kecewa, dia berkata, Gabby, sudah 2 tahun dan kamu masih belum tahu cara menggabungkan satu kata kerja pun. Apa kau bangga dengan itu? Tiba-tiba, ku dengar Katie berbisik. Tapi paling tidak dia tahu cara berpakaian, Bu Harrison.
Sweaternya kelihatan seolah itu seharusnya dibuang 2 tahun lalu. Kemudian beberapa anak di kelas terkekeh. Ya Tuhan, Katie, itu kasar sekali. Tapi untungnya guru itu tak mendengarnya. Aku langsung minta maaf ke Bu Harrison dan mengatakan padanya berikan saja padaku kuis dadakan untuk PR-ku yang terlewat. Beliau melakukannya. Dan kemudian yang mengejutkan beliau dan juga seisi kelas, aku berhasil menjawab semua pertanyaan. Setelah kelas, kukatakan pada Katie kalau komentarnya tentang Bu Harrison itu tak baik. Tertawa dia menjawab, "Astaga, kenapa kau begitu tegang hari ini?" Tapi setelah melihat ekspresiku, dia segera mengubah topik pembicaraan. "Kau masih harus membantuku dengan rencana itu, oke? Kau sudah janji." Dia mengedip padaku. "Apa? Rencana apa?" Dengan kebingungan, aku pura-pura tersenyum pada Katie. "Oh, kau tak usah khawatir, sis. Sudah kusiapkan." Malam itu Gaby menelponku dan kami saling memberi kabar di hari pertama kami. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Rupanya dia senang berada di sana, dan dia merasakan kehangatan dan ikatan dengan ibu dan ayahnya. Dan dia yakin kalau merekalah orang tua kami yang asli. Dia juga menikmati memberi makan ayam dan memetik apel di halaman belakang. Tetapi dia hampir membuatku dipecat dari pekerjaanku karena dia tak tahu bagaimana caranya menggunakan oven. Tapi dia berhasil memecahkan masalahnya. Kukatakan padanya kalau aku sudah mengatasi masalah dengan Dylan dan berbaikan dengan Bu Harrison. Tapi oh ya, Gaby, Katie menyebutkan padaku soal suatu rencana. Apa itu? Oh ya, aku janji untuk mencomblangkannya dengan Jaden. Kurasa kau harus melakukannya untukku sekarang. Hatiku serasa tenggelam saat mengatakannya. Jaden? Maksudmu kakakmu Jaden? Ya, sekarang bukan kakak biologis. Pantas saja aku tak bisa akur dengannya. Tak seperti kita, ya kan? Aku memaksakan tertawa dan mengubah topik. Tapi, oh tidak. Jaden jauh lebih cocok denganku daripada dengan Katie yang pemberontak. Tapi, oke, ini adalah kehidupan Gaby, jadi aku harus pastikan aku tak mengacaukannya. Dan mungkin saja saat kebenaran soal kembaran ini terkuak, aku akan punya kesempatan dengan Jaden. Untuk saat ini, kami setuju untuk melanjutkan menjalani kehidupan satu sama lain. Kurasa ini cukup mudah, karena yang Gaby lakukan hanyalah bergaul dengan teman-temannya dan menghindari mengerjakan PR-nya. Satu-satunya bagian yang tak kusukai adalah mencomblangkan Katie dengan Jaden. Dan itulah saat semuanya menjadi rumit. Akankah kami beritahu semua orang kebenarannya? Ataukah bertukar kehidupan ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan? Nantikan bagian kedua untuk mengetahuinya. Hei, ini aku lagi, Nancy. Hanya saja aku sedang berpura-pura menjadi saudara kembar identikku yang lama hilang, Gaby. Setelah pertemuan kebetulan dengannya, dia kini menjalani kehidupanku di desa. Dan aku menjalani kehidupannya di kota. Ada satu halangan. Aku jatuh cinta pada saudara angkatnya, Jaden. Tapi sahabat Gaby, si Katie, juga ingin aku mencomblangkan dia dengan Jaden. Sungguh menyedihkan ya. Katie memaksaku meyakinkan Jaden untuk mengajarinya di hari Sabtu. Alasannya dia ada ujian fisika yang sangat penting. Jadi dengan suaraku yang paling antusias, aku pergi bertanya padanya untuk membantunya. Dan mengejutkannya, menurut Jaden itu ide bagus. Kau harus ikut duduk. Ayah akan sangat senang kalau kau bisa dapat nilai di atas F lain kali. Oh wow, Jaden memang sangat baik. Aku tak paham kenapa Gaby mengeluh tentangnya. Jadi sesuai rencana, tepat pada jam 3 sore, Katie muncul di pintu kami. Mengenakan gaun tanpa lengan yang mungkin lebih cocok untuk ke klub malam atau semacamnya. Saat melihatnya, Jaden tertawa kecil dan berkata, "Oh, ada acara apa?" Katie tersipu dan balas tersenyum. Tapi sebelum dia bisa bicara, aku memotong. Katie takut kelas fisik kamu akan terlalu membosankan, jadi dia ingin menambahkan beberapa warna. Jaden tertawa dan menyuruh kami mengikutinya ke atas untuk belajar. Katie jelas tak senang dengan kata-kataku. Dia mengerutkan kening padaku dan mengomel. Apa itu tadi? Dan aku hanya memberinya 2 jempol ke atas dan bersikap seolah aku menjadi pendukung yang luar biasa. Kami duduk mengelilingi meja dan Jaden mulai menjelaskan materi fisika. Ini mudah sekali. Tapi Katie terus saja mendekat padanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh sambil memainkan rambutnya. Aku bersumpah, memilin-milin rambut itu dibuat-buat, tapi tak memahami simbol-simbol sama sekali, itu sungguhan. Segera aku bosan pura-pura bodoh, jadi aku langsung ikut jelaskan padanya. Dan Jaden terlihat terkesan. Oke, ini seru. Katie memandangku sinis. Gaby, bukankah kamu harus manikur jam 5? Kemudian dia menendang kakiku di bawah meja. Di sini saja, kau hebat. Jaden tersenyum padaku. Kuku-kuku itu bisa menunggu.
Kau hanya tinggal 1 F lagi dari amukan ayah, dan aku tak mau saksikan itu. Kemudian dia menoleh ke Katie. Kalian harus saling dukung supaya lebih baik. Lalu kami kembali ke pelajaran. Bisa kulihat betapa marah Katie saat dia meremas tepi halaman buku catatannya. Diam-diam aku merayakan kemenangan kecilku. Kemudian ponselku berbunyi. Itu Dylan, dan dia terdengar agak marah. Ya Tuhanku, aku benar-benar lupa kalau Gabby sudah memberitahuku soal kencan penting hari ini. Di restoran mewah untuk perayaan hari jadi mereka ke-6 bulan. Ups, aku tak ingin pergi kencan dengan Dylan dan meninggalkan Jayden di sini dengan Katie. Tapi aku tak bisa biarkan Gabby kecewa. Jadi, cepat-cepat aku ganti baju, mengambil kado yang sudah dia belikan untuknya, lalu pergi. Aku sampai di restoran, melihatnya menunggu di luar, terlihat cemberut. Jadi aku harus cari alasan. Maaf sayang, aku hanya ingin terlihat cantik untukmu. Lalu menciumnya di pipi. Bleh. Dia memakai lebih banyak parfum kali ini. Di dalam, aku pura-pura tertarik dengan menunya, jadi aku tak perlu bicara dengannya. Aku tak mau mengacaukan hubungan adikku, tapi aku tak punya kesamaan sama sekali dengan cowok ini. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Tunggu dulu. Apa itu lagu Youngblood? Maaf sayang, aku lupa menyetel ke mode senyap. Aku suka sekali Youngblood. Lagu barunya sangat menarik. Kita sebaiknya membuat TikTok untuk itu. Dia memberiku pandangan aneh. Tapi kau selalu benci jenis musik ini. Berpikir cepat aku menjawab. Kurasa selera musikmu pasti sudah menular padaku. Dia terlihat sangat senang. Kemudian meraih tanganku, yang mana agak mengejutkanku. Tapi itu mencairkan suasana dengan baik. Aku merasa jauh lebih nyaman bicara dengannya setelah itu. Oke, jadi selain baju dan rambutnya, dia sebenarnya cowok yang cukup baik. Dan jelas kalau dia sangat peduli kepada Gabby. Kami bersenang-senang dan kemudian dia mengantarku pulang ke rumah. Dan jelas saja, seperti pasangan lain yang sudah berpacaran berbulan-bulan, dia akan menciumku dan aku mulai panik lagi. Sebagai informasi kalian, aku belum pernah ciuman dan tak ingin ciuman pertama itu dengan pacar saudaraku. Aku menciumnya di pipi lagi. Lalu berpura-pura batuk. Kukatakan padanya flu beberapa hari lalu belum sembuh betul dan aku tak ingin menularkan itu padanya. Untung saja dia percaya itu. Kemudian dia cuma menciumku di kening dan mengucapkan selamat malam. Sungguh hari yang tak biasa. Kuhempaskan tubuhku ke tempat tidur dan hendak menelpon Gabby untuk mencari tahu kabar terbaru saat Katie menelpon. Dia ngomel padaku karena tak membantu kencannya, lalu dia menyuruhku mengatur ulang kencan lainnya untuk menebusnya. Jadi, les matematika lagi? Saranku tanpa usaha sama sekali. Tidak, terima kasih. Aku sudah lelah dengan itu. Gabby, kau sungguh tak membantu hari ini. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Aku percaya padamu. Kemudian dia menutup telepon, menyisakan jalan buntu untukku. Jadi ku telepon Gabby untuk saran, dan dia menyuruhku mengatur kencan di restoran kesukaan Jayden atau semacamnya. Lalu sepertinya Gabby sadar betapa tak antusiasnya aku terdengar. Dia menambahkan, "Oh, dan Nancy, aku tahu Katie suka berlagak jahat, tapi di balik semua itu, dia sebenarnya cukup sensitif dan selalu jadi teman yang baik untukku. Jadi, tolong usahakan ini berhasil untuknya." Oke, jadi aku harus kurangi jadi Nancy dan lebih banyak jadi Gabby, karena Katie layak mendapatkan sahabat yang setia dan peduli. Jadi, ku pesan reservasi, mengirimkan waktu dan tempat ke Katie, lalu memberitahu Jayden soal itu. Dan sekarang, aku tinggal duduk santai dan biarkan mereka bertemu dan merayu dan... Maksudku, tak ada yang bisa kuperbuat. Bukan berarti aku akan menguntit mereka atau apa. Tapi ya, itulah yang akhirnya kulakukan. Aku tak bermaksud begitu, tapi membayangkan mereka bersama hanya membuatku gila. Jadi di sanalah aku, secara strategis menempatkan diri di balik pilar restoran, berusaha menguntit mereka. Kemudian tiba-tiba, seseorang melempar celemek padaku. Sedang apa kau? Tempat ini sedang ramai dan kau malah berdiri di sana saja, sedang menggoda pria atau apa? Ayo kerja! Aku berbalik melihat pelayan yang baru saja bicara padaku, bergegas pergi untuk mengambil pesanan lain. Tunggu dulu. Apa dia pikir aku ini pelayan karena kemejaku kelihatan mirip dengan seragam mereka? Kalau begitu, biarkan keseruan ini dimulai. Dengan cepat ku kenakan celemek itu, menurunkan topiku dan mencari-cari di jendela dapur, berusaha mencari pesanan Jayden dan Katie. Itu dia. Sekarang mari kita tambah kepedasan di ravioli milik Katie. Tak butuh waktu lama, makanan mereka keluar, dan Katie mulai batuk-batuk seperti orang gila, merasakan makanannya. Tapi percuma,
Itu hanya memberinya kesempatan untuk bertingkah dan membuat Jaden lebih perhatian padanya. Jaden bahkan memegang garpu penuh stik untuknya dan kulihat Katie mendekat dan memakannya. Kemudian saat pelayan beranjak pergi dengan pesanan pencuci mulutnya, aku menunggu sebentar sebelum lari mengejarnya dan berkata, "Hei, meja 17 baru saja minta ganti kue coklat jadi kue keju selai kacang. Mereka barusan bilang padaku." Lalu diperbaikinya pesanan itu tanpa ragu. Katie sepertinya sangat benci selai kacang. Dia pastikan semua orang tahu itu, kapanpun kami ingin makan sesuatu. Sementara Jaden suka sekali roti lapis selai kacang dan jeli. Jadi dengan begini, dia akan lihat betapa dia itu pemilih makanan yang menjengkelkan. Setelahnya, aku menunggu di pojok, pura-pura mengelap meja untuk tetap tak terlihat sementara terus memperhatikan mereka. Dan seperti harapan, Katie melompat dari tempat duduknya dan mulai berteriak pada pelayan setelah membau kuenya. Pelayan itu tampak kebingungan, lalu melihat-lihat sekeliling mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia menunjukku. "Hei, apa kau yakin dengan ordernya? Kau yang bilang padaku kalau mereka mengganti kuenya." Aku terpaku saat semua mata kini mengarah padaku. "Gabby, aku tak percaya ini. Kenapa kau mengacaukan ini untukku?" Katie mendatangiku. Kau tahu betapa parah aku alergi kacang. Bisa saja aku berakhir di rumah sakit. Aku tak mengenalmu lagi, Gabby." Dia lalu bergegas pergi. Ya Tuhan, aku sungguh tak tahu soal itu. Aku tak bermaksud untuk menyakiti Katie seperti itu. Jaden kemudian dengan cepat membayar tagihan dan menggerutu padaku. "Kita pulang." Dia tak mengatakan sepatah kata pun padaku di perjalanan pulang. Dia hanya langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Aku berdiri di luar kamarnya dan terus meminta maaf. Dia akhirnya buka pintu dan membentakku. "Ada apa denganmu? Kau sudah sangat aneh akhir-akhir ini." "Aku minta maaf, aku tak bermaksud begitu. Kukira kau akhirnya sudah berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata kau masih saja anak manja seperti biasanya. Lakukan saja apapun yang kau mau tanpa pikir panjang." "Tidak, bukan seperti itu. Itu sebuah kecelakaan. Oh, yang benar. Lalu seperti apa itu?" "Itu seperti, aku naksir padamu, Jaden. Aku tak tahan melihatmu dengan cewek lain." "Apa? Apa kau gila? Semoga ini bukan semacam lelucon. Gabby, kau ini adikku." "Bukan, aku bukan. Aku bukan Gabby. Aku kembarannya, Nancy. Dan sebagai informasi, Gabby dan aku bukan saudari kandungmu juga." Jaden menatapku dengan mulut terbuka. Kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku. "Gabby, apa yang baru saja kau katakan?" "Itu ibu." Beliau terlihat sangat bingung, dan air matanya mulai berlinang. "Kami mengadakan pertemuan keluarga darurat di mana aku ceritakan pada mereka semua pertemuan kebetulanku dengan Gabby, bertukar tempat, dan bagaimana dia percaya kalau dia diadopsi karena mereka lebih memilih Jaden daripada dia. Jadi sekarang Gabby bersama orang tua biologis kami di desa. Mengatakan kalau mereka terlihat syok itu masih kurang. Kemudian ibu meraih tanganku dan berkata, "Sayang, sudah waktunya kau tahu kebenarannya." Kemudian ibu cerita padaku bagaimana 12 tahun yang lalu saat piknik keluarga, aku berkeliaran sendiri lalu tersesat. Mereka berusaha mencariku, tapi tak ada hasil. Tapi sekarang, disinilah aku. Kutemukan cara kembali pada mereka. Mereka juga menyebutkan kalau mereka bukannya lebih menyayangi Jaden. Mereka lebih ketat dengan Gabby karena dia itu pemberontak jika menyangkut studinya. Menyakitkan mengetahui dia kira kami kurang menyayanginya. Ayah menghela nafas, kemudian ibu menoleh padaku, memalingkan pandanganku dengan tangannya. "Ya Tuhan, Abbyku yang malang. Aku tak percaya kau ada di sini bersama kami sekarang." "Abby? Jadi nama asliku adalah Abigail?" Aku tercekat. Semuanya menjadi begitu emosional. Banyak pelukan dan air mata. Emosi yang meluap-luap. "Jadi, kita jemput adikmu. Yuk." Ayah menepuk pundakku dan memberitahu semua orang untuk berganti pakaian, lalu kita langsung turun ke jalan. Mungkin sekarang sudah jam 10 malam, tapi ini tak bisa ditunda. Di jalan, aku mulai tenang dan menerima kenyataan sambil kuperhatikan semua orang dengan seksama. Jadi inilah kedua orang tuaku yang asli? Dan itu artinya Jaden juga benar-benar kakakku? Ya ampun, sekarang itu membuatku malu. Ku keluarkan ponselku untuk mengabari Gabby kalau kami akan datang, dan tak lupa menambahkan, "Kau benar-benar tak akan percaya apa yang sebenarnya terjadi." Aku mengharapkannya langsung menelponku kembali, tapi sebaliknya, dia hanya menjawab dengan, "Ku rasa aku akan mempercayainya." "Hah?
Kami tiba di rumahku dan orang tuaku bergegas mendatangi kami dan memelukku erat. Ternyata mereka cepat sadar kalau Gaby itu penyamar. Tapi dia masih menikmati sekali kehidupan bertani. Jadi Gaby memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama lagi sebelum memberitahuku. Maaf Nancy, tapi tak butuh waktu lama untuk ayah dan ibu menyadari bagaimana putrinya tiba-tiba tak tahu bagaimana cara menggoreng telur lagi. Kemudian semua orang tertawa. Kami semua berpelukan di meja dapur, lalu bercerita banyak hal. Ya ampun, suasana jadi emosional lagi. Kurasa kami semua meneteskan air mata yang cukup banyak. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bertemu orang tuaku lagi. Meski mereka bukan orang tua kandungku. Mereka sayang dan peduli kepadaku, terlepas dari masalah keuangan. Sekarang setelah kami berkumpul kembali, aku resmi pindah ke kota dengan Gaby. Dan sekarang kami pergi ke sekolah bersama. Kami masih datang ke desa setiap akhir pekan. Dan habiskan waktu berkualitas dengan orang tua angkatku. Yang ternyata Gaby sangat sayangi sepertinya hal aku. Dan berkat orang tua kandungku, mereka sekarang memiliki peternakan melimpah yang selalu mereka impikan. Pada akhirnya semua berjalan baik, dan aku sangat bahagia. Kecuali momen yang sedikit canggung dengan Jaden. Mengingat kembali soal itu, sungguh sangat bodoh. Mungkin kali ini aku akan beritahu Katie dengan baik, karena jujur mereka akan jadi pasangan yang sangat manis. Tapi sebaiknya dia jodohkan aku dengan cowok tampan lain sebagai gantinya. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya. Kata-kata terakhir yang terkenal, itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu. Aku bingung dan berkata, oh tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa? Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam, dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja, dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku. Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik. Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. Oh hei teman sekamar, katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Oh tidak, pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, aku suka seseorang. Namanya Mitch. Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya, itulah yang ku bilang. Tapi yang ku maksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. Kamu cemburu, kan? Aku yakin kamu juga suka padanya. Ya, aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku. Terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu.
Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. Aku kan sudah bilang, katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya. Tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, semuanya baik-baik saja. Kenapa? Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak. Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali. Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak. Dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong, dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku. Tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu. Dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada.
Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini. Dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Akhirnya, aku keluar dari tempat mengerikan itu. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian, berbagi sel dengan solusin cowok lain yang berisik, bau, dan pemarah tidaklah menyenangkan. Bagaimanapun, inilah aku, bebas seperti burung sekarang. Jadi tidak ada orang di sini yang menjemputku. Misalkan aku harus menelpon ibu, butuh beberapa detik bagiku untuk membiasakan diri dengan ponselku. Astaga, sudah 4 tahun. Sungguh ajaib aku tidak berubah menjadi salah satu cowok gila yang suka menggendong kaki. Bagaimana aku bisa sampai di sana hanyalah sebuah lelucon. Yang aku lakukan hanyalah mengambil beberapa barang dari 1 atau 2 gudang dan menjualnya. Bukan masalah besar. Yo, Bu, ini anakmu Carl. Aku keluar, dan ya, aku butuh tumpangan untuk pulang. Aku berbicara saat aku mendengar suara ibu. Carl, oh, aku... Apa kamu tahu tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap ibumu? Ayahku sangat pandai bereaksi berlebihan, tetapi aku perlu tempat tinggal agar aku bisa menanganinya. Tapi ayah, ibu, ayolah, aku masih anakmu. Kamu tega melihatku menjadi gelandangan dan tidur di samping tikus? Ada jeda singkat. Lalu ayah mendengus. Kamu boleh tinggal selama beberapa minggu, tapi hanya demi ibumu. Terima kasih ayah, kamu yang terbaik. Bingo! Orang tuaku bagaikan dempul di tanganku. Inilah kehidupannya. Aku bermain video game sepanjang hari, lalu berpesta sepanjang malam. Lalu suatu malam, aku sedang bersiap-siap untuk bertemu temanku Mus. Ketika ibu memberitahuku bahwa pengantar pizza sudah di depan pintu, aku berteriak kepadanya.
Tolong bayar yang satu ini, dan aku yang akan membayar selanjutnya. Aku selesai bersiap-siap, dan narasoku bilang, aku terlihat mulus. Aku turun ke dapur, dan mengambil sepotong pizza. Ayah sedang duduk di sana melototiku, sambil membaca laporannya. Jika kamu tidak mampu membayar suatu barang, maka aku sarankan kamu tidak memesannya. Dia melihat potongan pizza di tanganku. Ibu berjalan di belakangnya, dan meletakkan tangannya di bahunya. Sayang, beri dia waktu lagi. Dia masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Terima kasih ibu, kamu yang terhebat. Aku memberinya ciuman pizza berminyak di pipinya. Apa kamu bisa meminjamiku sedikit uang? Ayah menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara ibu mengambil dompetnya dan memberikanku sejumlah uang. Hei, masih banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan dan bertanggung jawab. Saat ini, aku memiliki 4 tahun waktu yang hilang untuk ditebus. Suatu kali, aku meminjam mobil ayah. Aku bersumpah, aku hanya minum beberapa gelas bir, tetapi dunia menjadi kacau dan menjadi buram. Hal berikutnya yang aku tahu adalah, aku langsung berkendara ke halaman depan tetangga. Ups, aku membuka mataku keesokan paginya karena sakit kepala yang sangat parah. Jadi yang kuinginkan hanyalah kopi hitam dan sepiring penuh bacon. Tapi aku malah mendapat tatapan tajam dari ayah. Tepat saat aku kira kamu sudah tidak bisa lagi bersikap tidak bertanggung jawab, kamu mengambil mobilku tanpa izin, minum terlalu banyak, lalu merusak mawar kesayangan Gloria. Tenang saja ayah, aku akan memperbaikinya nanti, kataku sambil membuka lemari es untuk mencari makanan. Bukan kamu harus membayar ganti rugi. Kami sudah membuat keputusan. Kamu punya waktu 1 minggu untuk keluar dari rumah kami. Sekarang tunggu dulu. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal bersama Mus, karena dia menabrak garasi saudara perempuannya. Dan aku tidak mengenal orang lain. Bagaimana mungkin? Ah, aku harus sedikit bersantai. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai menelusuri aplikasi kencan. Lalu aku menjodohkannya dengan si pirang cantik bernama Trudy. Dia sedikit lebih tua dariku, tetapi keluarganya mengalami kesulitan. Dan juga, dia memiliki bisnis sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia lebih hot dari seekor naga. Jadi ya, fotonya tampak sedikit berbintik, tapi sepertinya tren retro sedang terjadi. Sepertinya aku memiliki 2 hal, cinta dan uang. Wajahku lumayan ganteng. Tapi karena aku suka bir dan pizza, dan tidak punya dedikasi apapun untuk pergi ke gym, aku tidak punya tubuh yang sempurna. Tapi aku harus membuat cewek ini tetap tertarik. Jadi ku bilang padanya aku adalah cowok jangkung dengan tubuh sispek yang mengesankan. Yang baru saja lulus kuliah, dan sedang mencari cewek yang cerdas dan cantik. Cewek ini sebenarnya cukup mudah diajak ngobrol. Dia mengirimiku foto-foto pembelian terakhirnya, seperti ponsel, jam tangan mahal, dan pakaian desainer. Disertai janji bahwa ketika kami mulai pacaran secara langsung, dia akan membelikanku apapun yang kuinginkan. Sukses! Setelah 4 hari mengirimi foto wajah dan percakapanku yang tak ternilai harganya, Trudy jatuh cinta. Dan dia mengirimiku pesan yang berbunyi, Cole, aku belum lama mengenalmu, tetapi aku tahu bagaimana perasaanku. Aku mencintaimu. Oke, itu sangat cepat. Tapi, ya, aku telah memenangkan lotre di sini. Hei, mungkin dia juga berbohong tentang penampilannya, tapi itu tidak masalah. Dia kaya. Jadi aku membalasnya. Aku tahu sayang, aku juga merasakannya. Kami segera mengatur untuk bertemu langsung dan memutuskan untuk sama-sama memakai baju kuning. Aku melihat sekeliling taman, mencoba menemukan tambang emas ini. Tetapi yang aku lihat hanyalah seorang wanita tua berpakaian kuning. Oke, kebetulan saja, tapi kenapa dia menuju ke arahku? Semakin dekat dia ke arahku, semakin lebar senyumannya. Cool, kan? Ini aku, Trudy. Apa? Tidak, 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 tidak. Tidak. Kenapa wanita tua yang klise, kelebihan berat badan, dan keriput ini bisa menjadi Trudy? Aku mengharapkan cewek pirang cantik dari foto, bukan Big Bird. Setelah aku mengatasi keterkejutan awal, kami duduk dan berbincang. Ternyata cewek impianku berusia 50-an. Semua deskripsi dan foto dirinya benar. Tapi 30 tahun yang lalu, dia jelas berada di tengah krisis parubaya atau semacamnya. Kamu juga tidak sama, cibirnya. Kamu hampir tidak lebih tinggi dariku, dan di mana badan berototmu? Baiklah, cukup adil. Aku berpura-pura tersenyum. Ya, meskipun kamu terlihat berbeda, menurutku kamu tetap sangat cantik. Malam itu aku terombang-ambing. Ini semua sangat tidak terduga. Trudy benar-benar bukan tipeku. Tapi berkencan dengannya mungkin tidak ada salahnya. Dia kaya. Dan juga, aku harus pindah besok. Jadi setidaknya dia akan membayarku. Dengan itu, aku mengiriminya pesan. Sayang, kamu cantik, dan aku ingin menjadikan kita resmi pacaran. Keesokan harinya aku tinggal bersama Trudy. Sekarang izinkan aku memberitahu kalian sesuatu. Apartemennya mewah. Itu penuh dengan teknologi terkini. Gila. Mengingat dia sudah sangat tua, dia mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Dia banyak bekerja, jadi sebagian besar waktuku di rumah sendirian. Dan aku bebas menonton kartun dan film, mengunyah keripik kentang.
dan bermain video game sebanyak yang aku suka. Suatu kali aku sedang menonton film ketika pintu terbuka, dan masuklah cowok bermata silau ini. Aku berteriak padanya, "Hei kawan, kamu salah apartemen." Dia lalu berkata, "Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak melakukannya. Aku Alex, anak Trudy. Dan kamu pasti Cole." Aku kira aku senang bertemu langsung dengan pacar ibuku yang matre. Tapi sayangnya, tidak. Apa? Trudy punya anak laki-laki, dan dari penampilannya, dia bahkan lebih tua dariku. Dan beraninya dia menyebutku matre. Kurasa memang begitu, tapi tetap saja dia tidak punya hak untuk memanggilku seperti itu. Yang lebih parah lagi, dia menolak untuk pergi. Dia hanya duduk di dapur dan menunggu ibunya kembali. Kemudian dia bertengkar sengit dengannya, dan menyebutku sebagai pecundang dan gelandangan. Keadaan orang tuaku juga tidak lebih baik. Ayah menyuruhku untuk mandiri dan mendapatkan pekerjaan nyata, bukan tante-tante. Dan ibu hanya menangis. Apapun, ini adalah kesalahan mereka karena mengusirku. Apa yang mereka harapkan dariku, tinggal di bawah jembatan. Beberapa hari setelah aku bertemu Alex, Trudy bersikeras menyeret aku ke acara peluncuran pekerjaannya yang membosankan. Sesampainya di sana, aku langsung menuju meja makanannya. Aku sedang memasukkan kiss mini ke dalam mulutku ketika cewek itu berjalan di samping aku dan berkata, "Orang-orang hebat berpikiran sama." Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu dia menunjuk makanannya. Kami berdua langsung menuju makanan itu. Aku tertawa mendengarnya. Cewek ini lucu dan seksi. Sangat seksi. Namanya Beatrice. Dan dia bekerja untuk Alex yang seorang pecundang itu. Setelah itu, aku mulai lebih sering bertemu dengan si Beatrice ini. Karena dia sering mampir bersama Alex. Dan ketika dia berdebat dengan ibunya, biasanya tentangku. Aku mengobrol dengannya. Begitulah caraku mengetahui. Dia juga tidak menjalani hidup dengan mudah. Dia pernah terlambat membayar sewa. Karena saudara laki-lakinya yang membolos telah mencuri uang dan menghabiskan semuanya. Aku merasa kasihan padanya. Jadi aku mengambil amplop berisi uang tunai yang diberikan Trudy kepadaku. Dan kuserahkan padanya. Oke, jadi aku tidak akan bisa membeli sesuatu yang baru selama beberapa minggu. Tapi mengetahui bahwa dia baik-baik saja adalah hal yang berharga. Sebenarnya, aku benar-benar jatuh cinta pada Beatrice. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku bersama Trudy. Dan aku bergantung pada bantuannya. Segera, segalanya menjadi parah. Aku keluar dari kamar mandi dan melihat Trudy berdiri di sana dengan ponselku di tangannya. Bagaimana bisa? Dia melemparkannya padaku. Ya, jadi dia membaca semua pesan yang kukirim ke Mus. Mengatakan bahwa menurutku dia tidak menarik. Dan aku hanya bersamanya untuk tumpangan gratis. Trudy, sayangku. Ayolah, pesan-pesan itu hanya bercanda. Aku tertawa. Aku hanya main-main. Diam, pembohong. Kamu menganggapku mengerikan. Alek benar, kamu hanya memanfaatkanku untuk uangku. Dan yang lebih buruk lagi, kamu tidak pernah kuliah. Malah kamu mantan narapidana. Aku baru saja akan menggunakan pesona Cole ketika Alex dan Beatrice menyerbu masuk ke kamar. Alex berteriak kepadaku, "Betapa rendahnya dirimu. Sungguh orang matre yang tidak tahu malu. Ini mengerikan. Aku sudah menyuruhnya untuk melaporkanmu ke polisi." Beatrice menyela, "Tidak, jangan lakukan itu. Apa yang dilakukan Cole salah, tapi dia tidak semuanya buruk. Silahkan." Aku sangat tersentuh. Melihat sekeliling, Trudy menangis. Alex sangat marah hingga matanya melotot. Dan Beatrice, dia hanya tampak kecewa. Aku kemudian mengemasi barang-barangku dan pergi dengan rasa malu. Ya, itu terjadi beberapa bulan yang lalu dan aku memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Meskipun aku tinggal di rumah, aku tetap membayar sesuai keinginanku. Dan aku menabung untuk menabung di rumahku sendiri. Seharusnya aku tidak menggunakan Trudy seperti itu. Dia mungkin sudah tua, tapi dia masih punya perasaan. Dan caraku memperlakukannya tidak benar. Aku tidak dapat disangka lagi adalah seorang cowok brengsek saat itu. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia bersama Beatrice. Aku sangat mencintainya. Itulah sebabnya aku memintanya menjadi pacarku. Tetapi dia menolakku. Astaga, itu menyakitkan. Tapi aku tidak menyerah. Mungkin dia akan memberiku kesempatan. Begitu dia melihat aku telah berubah, aku tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperbaiki diri dan terus melangkah maju. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja?
Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu. Apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Kupakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar.
Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi ku biarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Roni? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella, apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Roni. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Roni bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Roni berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras." Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Roni, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Roni menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Roni mendatanginya dan berkata, "Kylie, tentang kematian Bella." Sebelum Roni bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. "Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan?" Roni senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, "Ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya." Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Roni mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu ku ikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, "Teganya kau lakukan ini padaku, Kylie." Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, "Hah, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Roni tersayang." Dia lalu memutar mata dan berkata, "Kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku?" Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kylie, hentikan itu." Kylie hanya merajuk dan berkata, "Jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya?" Kemudian kakek kami berkata, "Lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji." Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti,
Aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing. Dan, kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa aku putuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. "Papi, aku pulang." "Papi?" Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. "Hei, papi, makan ini." "Papi ini, papi itu." Papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas,
Dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya, Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda. Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya, tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara?" "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing, tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. "Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya."
Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Joe sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Joe selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak, aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Joe si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh. Saat sebuah mobil muncul dan tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata "papi". Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar, kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, "Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok." Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. Kenapa Grace? Apa kamu meminjam uang lagi?
Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, "Berapa yang kamu pinjam kali ini?" $7.000, gumamnya. Apa? $7.000? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu? Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar. Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayolah Dik, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grace, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy. Dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu. Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali? Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton. Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, aku sebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu. Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA. Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat! Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing. Vivian memutar matanya dan menjawab, ini rumahku. Dan ini anjingku. Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups! Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng sambil terus berteriak. Saat itu, Owen muncul dari lantai atas, dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. Vivian, bawa Teddy keluar dari sini. Tidak, merekalah yang seharusnya pergi. Sanggahnya, sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa, dan menangis tanpa henti. Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru. Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah. Dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku. Saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya, dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya.
Geser ke kanan sedikit. Tidak, ke kiri sedikit. Oke, Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dia tersenyum. Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah. Bukan begitu? Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian meletakkan patung dua angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah. Tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto Ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Vivian? Kuhela napas. Aku tahu itu. Grace, berani-beraninya kau. Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern. Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu, dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku, dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi, berhentilah bersikap kekanakan, dan terima saja itu. Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, Ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan? Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar Ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman, saat aku merasa ketepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen. Easton, aku hanya ingin memberitahu, kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu, kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil, ya? Akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergengsi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kudengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus, saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. Keluar dari mobilku, jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya. Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan, dan pintu loker yang macet. Tidak di sini. Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal. Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba, kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. Maaf, apa ini punyamu? Gadis itu berbalik lalu memekik. Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku. Kemudian dia mulai berpose aneh. Dia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku, dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu kudengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berbajak cukup rupawan,
Tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari. Kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih, menarik.